Agustus 2025 meninggalkan catatan panjang, demo, kerusuhan, hingga situasi ibu kota yang sempat memanas. Setahun berlalu, memasuki bulan kemerdekaan, narasi serupa kembali beredar di media sosial. Ajakan turun ke jalan, isu demo besar, hingga kabar akan terjadinya kerusuhan bersalingan di lini masa. Pemerintah berulang kali memastikan kondisi negara aman. Namun, pertanyaannya, siapa yang memproduksi dan menyebarkan narasi provokatif tersebut? Polisi bahkan menangkap sejumlah orang terkait narasi provokatif demo. Di sisi lain, muncul temuan riset yang menyebut adanya pihak yang menunggangi gelombang narasi tersebut. Lalu, benarkah ada aktor yang menunggangi atau publik hanya terbawa arus informasi di media sosial? Pemirsa, trauma Agustus 2025 tampaknya masih membekas di kepala. Agustus tahun ini isu demo besar, kerusuhan, ibu kota keos berseliweran di media sosial. Pemerintah berulang kali memastikan situasi negara aman. Lalu siapa yang bermain-main dengan hoax demo di bulan kemerdekaan ini? Inilah cover Both Sides Indonesia Aman, Waspada Hoax Demo Agustusan bersama saya Marcelina Tumundo. Pemirsa, kami juga membuka ruang interaktif lewat live TikTok dan Instagram Metro TV. Anda dapat menuliskan pertanyaan dan nanti pertanyaan terpilih akan langsung dijawab oleh para narasumber. Dan narasumber kita hari ini adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi serta dosen hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari. Bang Hasan dan Bang Ferry, terima kasih sudah hadir di cover Both Sides. Sama-sama, makasih. Saya langsung ke Bang Ferry. Bang Ferry, Anda menilai apakah memang ada keresahan nyata atau sedang ada upaya untuk membangun narasi di tengah publik? Saya pikir keresahan kan sudah nyata dari jauh hari sebenarnya. Ada berbagai perspektif publik mengenai keresahan terkait MBG misalnya, KDNP, dan berbagai program yang kemudian terdampak. Misalnya MBG tadi ada keracunan dan lain-lain, serta di ruang ekonomi fiskal, dolar, harga barang-barang, dan beberapa harga naik yang kemudian dipertanyakan oleh publik luas. Tapi kalau ada narasi yang dibangun untuk menimbulkan hal-hal tertentu, saya pikir tidak jauh ke sana, karena negara kita itu punya kekuasaan kok untuk menemukan siapa pelakunya. Dan di titik tertentu jangan dipikir bahwa publik punya kemampuan yang sangat luas untuk kemudian merekayasa berbagai peristiwa yang ada. Mungkin negara atau orang yang kemudian punya kebencian tertentu terhadap negara yang ingin memanfaatkan situasi, yang mencoba membangun skenario yang kemudian ujung-ujungnya yang dituding adalah publik yang kritis dan kemudian ingin melakukan penyampaian suaranya di hadapan publik sebagai hak konstitusionalnya. Jadi bagi saya ini bisa, wajahnya bisa macam-macam ya. Tapi bukan tidak mungkin negara juga sudah tahu siapa orang-orangnya. Hanya kemudian negara coba membangun persepsi yang lain, perspektif yang lain untuk melihat dalam kasus ini apa dan siapa yang salah. Bagi saya ini juga tidak boleh memundurkan keinginan publik untuk menyampaikan suara. Karena kalau publik menurunkan tensi kritisnya dalam pengungkapan partisipasi di dalam hak bersuara, ya itulah tujuan dari senario menjelaskan hoax ini menyebar kemana-mana, sehingga tensinya terlebih dahulu turun dan orang mungkin ya katakanlah menunda penyampaian aspirasinya, turun ke lapangan dan lain-lain. Bagi saya juga negara tidak boleh kemudian melupakan kadangkala negaralah yang kemudian memancing ya publik untuk mempertanyakan peran dan sikap negara dalam berbagai isu. Oleh karena itu negara juga tidak boleh memancing-mancing publik emosi dan marah. Kalau kita ingat Agustus bahwa yang dipermasalahkan adalah korban yang melakukan aksi. Negara lupa melihat siapa pelaku yang menyebabkan orang marah ya. Itu adalah anggota parlemen kita sendiri. Dan itu jadi pertanyaan besar juga, kenapa sebab orang marah tidak direspon dengan baik oleh negara
negara hanya ambil di ujungnya untuk kemudian menghilangkan hak orang untuk menyalurkan aspirasi. Baik, jadi keresahan itu memang ada, bahkan sudah lama kalau menurut Bang Ferry. Bang Hasan, tadi ada pernyataan ya bahwa pemerintah ini memancing. Benarkah demikian? Ya, mungkin saya berbeda pendapat dengan itu. Pemerintah melihat sekarang memang ada entah siapa itu. Memang sudah ada yang ditangkap, tapi kan itu mungkin pelaku paling bawahnya. Sementara aktor intelektualnya masih ditelusuri. Dan kita memang kalau melihat berita-berita yang fear-mongering, berita-berita yang menebar ketakutan itu, memang merasa kok kayaknya memang ada yang tidak happy kalau misalnya Indonesia aman-aman aja. Memang ada yang mungkin nggak senang kalau misalnya Indonesia baik-baik aja, sehingga harus disebarkan fear-mongering sedemikian rupa. Misalnya tidak ada aksi tapi dibuatkan berita seolah-olah ada aksi yang luar biasa dan kemudian berakhir tidak baik-baik saja. Itu yang diputar-putar terus-menerus. Tapi tidak hanya itu, ada juga sekarang beberapa hari terakhir kemudian pelintiran-pelintiran yang seperti disengaja. Misalnya omongan Menko Zulkifli Hasan yang dikutip satu baris saja dari penjelasan yang panjang lebar yang sebenarnya nggak ada tendensi apa-apa. Misalnya dipotong, ya kalau nanam padi nggak untung ya tanam sawit aja. Dan itu yang nyebar. Untuk kemudian menciptakan bullying massal juga terhadap Menko Zulkifli Hasan. Atau misalnya AI terhadap Kementerian Menteri Desa yang tiba-tiba dibuatkan video AI-nya, ya kami harap dalam sekian bulan, sekian tahun nanti setelah berdirinya KDMP, warung-warung terdekat tutup semua. Padahal itu video pakai artificial intelligence. Tapi yang mendapatkan respon kan yang begini-begini, sementara klarifikasinya bahkan dibuatkan oleh media mainstream, klarifikasinya dari Kompas misalnya membuatkan klarifikasinya, ya buat orang nggak penting klarifikasi itu, karena yang tadi yang sudah menyebar itu damage-nya sudah terlalu jauh. Karena memang berita buruk itu sekarang kecepatannya seperti kecepatan cahaya, melesatnya sekian kali lebih cepat daripada berita yang benar dari sumber pertama. Dan yaitu tidak hanya sekedar fear-mongering sekarang, tapi usaha untuk memelintir ucapan-ucapan pejabat yang mungkin udah Ferry tadi bilang memancing. Nggak memancing, orang ngomongnya utuh kok, tapi kemudian dipotong-potong, kemudian memunculkan kemarahan. Seperti omongannya Menko Zulkifli Hasan yang dipotong satu baris, video artificial intelligence terhadap Menteri Desa, atau kemudian pelintiran opini yang ketika misalnya dari Kementerian Sekretaris Negara yang bilang ada war ticket untuk bisa hadir 17 Agustus di istana, kemudian pelintirannya, oh segitunya ya istana mencari uang pakai war ticket, ya, seolah-olah tuh war ticket konser yang bayar, padahal hanya berusaha untuk rebutan tiket tapi masuknya gratis. Jadi ini tidak mudah karena ini kan dunia penuh disrupsi yang itu juga borderless, batas-batas negaranya juga nggak ada. Kita nggak tahu nih pemainnya dari dalam atau pemainnya dari luar. Tapi satu hal yang bisa kita pahami adalah bahwa permainan-permainan seperti ini mencoba untuk mengaduk-aduk emosi, mencoba untuk menciptakan ketakutan, itu berasal dari orang-orang yang memang nggak pengen lihat Indonesia baik-baik aja. Kira-kira kayak gitu. Baik, Bang Ferry, soal pelintiran, jadi bukan dipancing, tapi memang ada yang memelintir. Ya, saya pikir diksi bahwa ada orang yang tidak ingin Indonesia baik-baik saja itu selalu menjadi tensi yang kemudian dikedepankan untuk mendelegitimasi perspektif publik terhadap kinerja-kinerja pemerintah yang bermasalah. Hasan Nasbi kan juga pernah lihat ya, dan mengalami sendiri bagaimana omongan itu bisa berdampak. Dan orang tidak bisa disalahkan dari omongan pejabat yang bermasalah. Mungkin ada satu dua ya, ada yang mencoba memotong-motong berita untuk menaikkan tensi publik. Tetapi kita tidak bisa juga mengindahkan ada pejabat publik yang salah ucapan, salah omongan, yang menimbulkan kemarahan publik, dan itu banyak sekali.
Dan bagi saya, kalau sekedar untuk menyatakan bahwa semua hal ini karena orang tidak cinta Indonesia, orangnya yang mana begitu ya? Seberapa cinta negara atau pejabat negara dibandingkan warga negara Indonesia terhadap Indonesia ini? Bukankah kami ikut bayar pajak juga sebagai bagian dari kecintaan kami? Bukankah kami juga merayakan kemerdekaan ini dan tidak ingin ada kerusuhan juga? Kalau negara merasa atau pejabatnya merasa yang paling Indonesia, menurut saya juga tidak tepat bahasa itu kepada publik. Mari ajak dengan kebersamaan bahwa kita perlu menjaga ini semua. Dan tentu yang paling terbaik adalah mengakui kealpaan kalau memang ada problem, ada masalah. Itu akan jauh lebih menyentuh publik. Dan publik tahu kok seberapa banyak usaha negara, pejabat negara dalam kerja-kerjanya. Baik. Tapi kalau kemudian lebih menuding publik tidak cinta, bermasalah, menurut saya itu sudah diksi yang tidak tepat dan tidak elok juga, tidak patut begitu ya. Di keindonesiaan kita ini yang kita perlu cari adalah kebersamaan kita. Orang mengkritik pemerintah, penyelenggara pemerintahan, ya karena mereka cinta Indonesia, mereka tidak mau pemerintahnya begitu. Dan kita bisa tahu bahwa bahkan kepala negara sekalipun sering menggunakan diksi-diksi yang malah kemudian menimbulkan tanda tanya publik, pertanyaan bagi publik. Kenapa kemudian tidak dipersalahkan juga sikap kepala pemerintahan ketika menyebut orang Londo Ireng, gitu ya? Baik. Tidak menyebut orang bahwa antek-antek asing, gitu ya? Oke. Padahal pemerintah Kita sendiri yang langsung bekerja konfirmasi sama. ke Bang Hasan. Jadi apakah pemerintah ini memang sudah mengakui atau perlu mengakui? Pemerintah tidak pernah alergi dengan kritik. Bahkan kritik yang paling satir sekalipun yang dibikin oleh Uda Ferry dengan membuat kabinet bayangan nggak kenapa-kenapa. Nggak ada represi juga. Saya rasa tadi jalan ke sini nggak ada yang ngalangin di tengah jalan juga gitu. Nggak ada yang ngikutin juga gitu. Jadi kritik pasti disikapi dengan proporsional. Karena kita bisa sebenarnya membedakan kritik dengan fear mongering, kritik dengan caci maki, kritik dengan provokasi itu sejelas membedakan hitam dan putih. Makanya saya bilang, kalau contohnya ketika misalnya, ini ultimate nih, bikin kabinet bayangan tanpa pemilu itu ultimate loh, sebagai sebuah kritik. Nggak kenapa-kenapa kok. Ya kritik-kritik dari tempat lain juga nggak kenapa-kenapa. Jangan sampai juga kalau misalnya berbantah-bantahan itu dianggap pembungkaman. Dan sampai sekarang yang kelompok-kelompok kritis hidupnya baik-baik aja kok. Tapi kan memang kita harus akui juga, yang berseliweran lebih banyak sekarang itu apakah kritik atau caci maki? Apakah kritik atau tuduhan untuk jutaan caci maki setiap hari, jutaan fear mongering setiap hari di dunia yang borderless. Lagi-lagi kita kan nggak bisa menuduh siapa atau siapa, karena rantainya bisa panjang dan rantai itu juga bisa direkayasa dengan teknologi, bahkan dengan bot, bahkan dengan artificial intelligence. Jadi menurut saya juga teman-teman yang seperti Uda Ferry, apakah pemerintah khawatir dengan lebih banyaknya caci maki? Jangan langsung defensif juga, karena kita sedang membicarakan contoh-contoh tadi. Semua contoh-contoh tadi itu kan contoh-contoh informasi yang tidak benar. Jadi menurut saya nggak tepat kalau defensif ketika kita sodorkan informasi-informasi yang tidak benar. Kalau kita berbicara kritik, ayo kita sodorkan kritik, karena kritik selama ini menurut saya mungkin ada perdebatan, mungkin ada berbantah-bantahan, tapi tidak pernah dibungkam. Tapi Bang Hasan, Gitu. apakah dengan adanya kritik atau caci maki yang disebutkan tadi ini mengganggu kestabilan dari pemerintah? Kritik buat kita itu kayak jamu, mungkin pahit, tapi menyehatkan kok. Tapi kalau yang caci maki mungkin pahit juga, tapi jelas bukan jamu itu. Kebencian itu pahit juga, tapi yang jelas itu bukan jamu itu. Oke, jadi yang jelas itu bukan jamu itu. kritik masih kalau tetap diterima fitnah ya? dan kebencian, disinformasi, fitnah dan kebencian itu pahit, tapi jelas-jelas itu bukan jamu itu. Keresahan masyarakat di awal tadi masih relevan, Bang Ferry? Iya, sangat relevan. Apalagi tanpa dimention oleh Uda Hasan Hasbi ya. Ketika Presiden pidato salah ucap soal nuklir kemarin, 2 orang kemudian dikriminalisasi. Padahal yang pidato siapa, yang kemudian meresponnya memang hanya rakyat kecil, itu kemudian dikriminalisasi. Itu sangat perlu dimention. Ini kayak memang kritik itu obat, jamu ya, tapi kan dimuntahkan lagi oleh pemerintah.
jamunya. Jadi nggak sembuh-sembuh pemerintahnya. Perlu sekiranya disadari bahwa apa yang dilakukan kelompok menengah ke atas seperti kabinet bayangan mungkin tidak akan diganggu oleh negara karena mereka tahu ini diksinya sangat akademik, upaya untuk mengkritik sewajarnya dalam perspektif politik ketatanegaraan. Kalau saya dikriminalisasi, saya telepon udah Hasan Nasbi, kok bisa gitu ya. Udah yang mengajarkan politik demokrasi malah melakukan langkah-langkah seperti ini. Tapi masyarakat kecil ya, gerak aparat tertentu yang di bawah presiden, apakah diketahui tidak diketahui presiden, harusnya direspon sebaik-baiknya oleh istana agar mereka tidak disentuh. Karena kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu hak konstitusional mereka. Karena itu jaminan konstitusional, tidak bisa dalam rangka apapun perspektif negara, negara mengatakan kritik ini ada tingkatannya. Saya misalnya sering juga dikritik orang, buat kabinet bayangan dikritik, dicaci maki, tapi saya tidak respon. Tidak perlu disensitifkan apa yang kemudian direspon oleh orang kepada kita. Harusnya negara lebih dewasa dari itu. Negara tidak melihat apa yang dikritik warga sebagai tindak kejahatan. Bisa saja ketidakpahaman warga negara, dan perlu negara memastikan mereka agar paham dengan baik, sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Kerja sebaik-baiknya. Nah, tidak boleh marah juga kalau orang masih menilai kinerjanya masih bermasalah. Jadi bagi saya jangan melihat Agustus ini menakutkan gitu. Agustus ini kita merayakan banyak hal termasuk kemerdekaan kita. Dan kalau ada orang yang kemudian mengkritik, terutama mengenang 1 tahun peristiwa aparat negara melindas warga negara, bagi saya wajar saja ada kenangan, kemarahan di baliknya yang harusnya direspon dengan bijak oleh negara. Misalnya Pak Prabowo datang gitu, ke rumah korban, ya. Baik. Jadi agak lebih di ruang emosional yang bisa memeluk perasaan publik, bukan malah kemudian meneriakan kata-kata yang kemudian memancing amarah publik. Baik, tadi kita sudah membahas begitu ya bagaimana perspektif dari kedua pihak, tapi belum menjawab siapa sebetulnya di balik adanya hoax dan juga narasi-narasi demo di bulan kemerdekaan. Kita akan kembali untuk membahasnya sesaat lagi, tetaplah di Cover Both Sides. Anda kembali di Cover Both Sides, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Hasan. Bang Hasan, tadi ada pernyataan bahwa negara nampaknya terlalu sensitif dalam merespons kritik dari masyarakat sipil. Seperti apa Bang Hasan? Kalau meresponnya dengan berbeda pendapat dan mengajukan pendapat versi pemerintah, itu bukan sensitif. Itu kita berdiskusi namanya. Itu kita berdialektika namanya. Dan saya terima kasih tadi Uda Ferry sudah menyampaikan pengakuan bahwa ya sejauh ini kabinet bayangan dan sebenarnya semua teman-teman yang kritis tidak ada yang direpresi atau dibungkam oleh pemerintah. Datang-datang aja ke TV. Di podcast saya lihat berseliweran juga di podcast, nggak kenapa-kenapa kok. Dan sepanjang Republik ini setelah tahun 98 ya relatif bebasnya seperti itu kok. Sampai hari ini. Tapi mengenai disinformasi, fitnah dan kebencian, kita harus bikin klaster khusus nih soal ini. Saya mau kasih contoh. Inggris tahun 2024 itu menangkap 1.800 orang gara-gara kerusuhan di Southport. Gara-gara ada pembunuhan terhadap 3 orang siswi tari, itu dibuatlah sebuah sosok khayalan bernama Ali Al-Sakati. Sosok khayalan sehingga kemudian warga Inggris yang sayap kanan kemudian membenci imigran Muslim sehingga melakukan kerusuhan di sana. Padahal pelakunya bukan imigran Muslim. Terjadi kerusuhan 7 hari. 1.800 orang ditangkap berdasarkan OSA, Online Safety Act. Ada aturan yang mengikat di sana. Sebagian ditangkap karena melakukan kerusuhan. Tapi sebagian lagi ditangkap karena menyebarkan disinformasi, menyebarkan provokasi, menyebarkan hasutan untuk membakar hotel tempat menginap para imigran pencari suaka, menyebarkan hasutan untuk membakar toko-toko Muslim, untuk membakar tempat ibadah, menghancurkan tempat ibadah. Ditangkap gara apa? Gara-gara menyebarkan informasi dengan jari mereka. Jadi jari pun sekarang
ya, menyebarkan informasi yang seperti sekarang di negara paling demokratis sekalipun nggak akan mereka anggap sebagai kritik, dianggap sebagai ancaman keamanan, dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara mereka. Nah, ini sudah menjadi kesadaran bagi banyak negara ini. Singapura menerapkan namanya POFMA, Inggris menerapkan namanya OSA, Rusia, Turki punya itu, Cina yang udah tertib aja menerbitkan 3 aturan bagaimana adab dan tata krama bermedia sosial. Bagaimana dengan di Indonesia, Bang? Kita sedang menuju ke sana. Tapi mau nggak mau harus hati-hati. Karena kadang-kadang begitu kita mau bicara dengan kata-kata tertib, udah Ferry dan kawan-kawan langsung merasa itu pembungkaman. Baik. Padahal negara demokratis sekalipun sekarang punya aturan itu. Ayo kita kaji bersama-sama, ayo kita renungkan bersama-sama. Negara memikirkan itu juga. Pemerintah juga memikirkan itu. Tapi harus dengan sangat hati-hati, karena tiba-tiba orang dengan mudah nanti memelintir, dengan mudah membelokkan ini sebagai upaya pembungkaman. Baik. Padahal di jalan lalu lintas aja, di depan Metro TV ini, kalau nggak ada aturan, itu chaos. Artinya memang kita Pasti harus chaos perangi di jalan. bersama begitu ya, Jadi Bang Hasan. disinformasi, fitnah Oke. dan kebencian ini harus kita bedakan klasternya dengan kritik. Karena Baik. buktinya yang kritik sampai sekarang hidupnya baik-baik aja. Berbicara terkait dengan aturan, kita lihat berikut ini bagaimana tindakan dari aparat penegak hukum soal munculnya hoax terkait dengan demo. Tim kolaborator penaatan hukum Polda Metro Jaya sejak Juni sampai dengan Agustus 2026 telah melakukan upaya pendalaman terhadap 28 orang penggiat media sosial dengan 37 akun yang terindikasi berkaitan dengan penyebaran konten provokatif, destruktif, dan hoax. 10 orang dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan, juga menjalani proses penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Kemudian terhadap 18 orang diberikan peringatan dan edukasi. Baik, untuk menjawab sebetulnya siapa di balik munculnya isu-isu hoax ini, kita ada tambahan data pemirsa terkait dengan hasil riset dari Monash University Indonesia mengenai ada yang sebetulnya mengorganisir munculnya isu-isu terkait demo. Temuan kuncinya ada 197.000 unggahan soal demo mahasiswa. Kemudian ada aktivitas di mana retweet yang dilakukan begitu cepat, kurang dari 1 detik, yang mustahil dilakukan secara manual oleh tangan manusia. Kalau begitu pertanyaan ke Bang Ferry, kalau kemungkinannya ini tidak organik, ada yang mengorganisir, siapa dugaannya? Kita malah melihat ya, bukan negara tidak tahu siapa. Jangan di titik tertentu kan negara juga berperan mengabaikan itu. Apakah pelakunya adalah bagian dari negara, intelijen misalnya? Karena di beberapa isu sebelum aksi besar-besaran selalu ada upaya membangun isu tertentu sehingga tensi aksi menjadi turun. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia setelah Agustus misalnya, tetapi juga terjadi di beberapa negara maju seperti di Amerika. Pemerintah sendiri dalam titik tertentu diduga oleh media terlibat di dalam upaya membangun narasi-narasi tertentu. Jadi jangan mengesankan bahwa narasi penyebaran hoax itu dilakukan publik. Tadi sudah dikatakan bahwa sekali tekan itu sebarannya sangat luas. Siapa yang punya alat seperti itu? Mahasiswa, dosen, peneliti, nggak ada yang punya alat yang canggih begitu. Dan jangan dinafikan juga ada upaya-upaya negara untuk membungkam itu. Di Agustus ada 3.000-an kasus, 600-annya masih berjalan diperiksa dan terus ada persidangan-persidangan terhadap mereka. Andri Yunus memperlihatkan wajah negara dalam bentuk lain yang tidak disampaikan oleh Huda Hasan ya, bahwa negara bisa setega itu kepada warga negaranya dengan alasan itu provokatifkah, tidak sesuai dengan Pancasila kah, dan lain-lain. Baik. Nah,
Kalau dari pemerintah bagaimana, Bang Hasan? Apakah memang sudah mengetahui siapa aktor intelektualnya? Tadi kan berdasarkan hasil riset kan menggunakan mesin. Dan kuat dugaan memang itu digunakan dengan mesin. Dan tapi kalau tuduhan misalnya negara terlibat, itu menurut saya sebuah tuduhan yang memang harus dibantah. Karena pemerintah tidak mungkin menaruh keamanan negara sebagai tempat main-main. Karena yang berisiko masyarakat terdampak, pemerintah terdampak, keberlangsungan kita sebagai sebuah bangsa juga terdampak. Jadi nggak bisa main-main dalam hal gitu. Mau intelijen kontra intelijen nggak akan main-main soal itu. Sekali lagi saya bilang ini borderless, ya. Tapi apakah ada aktor yang mencoba memanas-manasi situasi inline dengan ini? Ada. Dan orangnya pun masih baik-baik aja kok. Ada aktor yang memanas-manasi, oh kita makzulkan dulu Wapres. Siapa yang dimaksud? Ya seniornya ini, hukum tata negara juga, kita makzulkan dulu Wapres. Bahkan pakai sayembara gitu, kita makzulkan dulu Wapres sebelum kita makzulkan Presiden. Baik, Bang Ferry bagaimana tanggapannya? Tadi langsung ditunjuk kepada seniornya Bang Ferry. Ya, kalau perspektif hukum tata negara silakan, sih, bagi saya boleh-boleh saja punya perspektif. Karena bahasa dalam pasal 8 itu kan perlu dipahami. Baik kedua-duanya presiden dan atau wakil presiden, dua-duanya bisa. Salah satunya bisa, baik presiden ataupun wakil presiden. Mungkin senior saya itu berpikir ya wakil presidennya bisa ya, hak dia gitu ya. Dan masing-masing kita punya perspektif dalam membaca pasal itu dan melihatnya dalam ruang praktik ya. Jadi tidak perlu juga khawatir dengan pernyataan-pernyataan tersebut, kan juga sudah dibalas oleh senior saya yang ada di Bang Hasan Nasbi, perspektif ketatanegaraan lainnya, itu boleh-boleh saja. Dan biarkan ini jadi wacana ilmiah satu sama lain. Jangan mudah tersinggung juga dengan hal-hal yang seperti itu. Saya di titik tertentu perlu mencontohkan ini. Mudah-mudahan Dahasan tidak tersinggung. Misalnya ketika Dahasan merespon apa yang terjadi di Tempo dengan masak saja. Mungkin itu bahasa yang keras sekali. Tapi yang membuat dia bergulir kemana-mana, kan ada juga bisa saja ada orang tertentu kan. Tapi juga harus dilihat cara negara menyampaikan pendapat juga perlu diperbaiki. Dan itu penting bagi saya. Akan adakah orang yang memanfaatkan ketika figur-figur tertentu di istana salah ngomong? Ya pasti ada. Dan tidak selalu itu mahasiswa, dosen, peneliti yang juga kritis di tempat yang lain. Bagi saya biasa saja. Apa yang dilakukan Presiden berulang kali memancing hal-hal yang membuat mesin-mesin tertentu menyebar luaskan kian kemari ya. Presiden tidak bisa menghitung itu kan sudah berkali-kali. Itu kan harus diperbaiki. Misalnya Dahasan sebagai penasihat presiden lebih banyaklah menasihati presiden untuk paham matematika misalnya. Baik. Dibandingkan menasihati warga negara. Sebagai penasihat khusus bidang komunikasi, sebetulnya nasihatnya sudah disampaikan belum ke presiden? Loh, kita setiap rapat itu berunding tentang banyak hal, termasuk memberikan masukan-masukan. Jadi kalau misalnya masukan, saran, fakta, data, saya rasa di meja presiden sudah sangat penuh. Ini fakta yang harus. Tapi saya tuh sebenarnya senang mendengarkan kalau misalnya dari tadi udah Ferry menyatakan membela kelompok-kelompok kritis. Dan harus dibuktikan juga bahwa kelompok kritis sampai sekarang aman kok berbicara. Tadi kasih contoh soal Andre Yunus. Mungkin ada aparatur negara yang kemudian tidak melakukan tindakan yang proper, langsung dihukum. Tapi terbuka, langsung dihukum, bahkan atasannya paling puncak juga harus berhenti, diusut, dan nggak main-main. Jadi menurut saya nggak nyampe seminggu loh, ditemukan orangnya, diusut segera, atasannya paling tinggi, mau dia tahu atau nggak tahu, apakah dia terlibat atau nggak terlibat, harus bertanggung jawab juga. Dan ini menurut saya bentuk tanggung jawab dari negara, dari pemerintah, untuk tetap menjaga ruang demokrasi, gitu loh. Jadi maksud saya kita harus tetap pisahkan. Sebagai kelompok kritis, ada banyak sekali kelompok kritis. Akademisi, pengamat, LSM, menurut saya kita harus jujur nih timbangannya. Hidup mereka, ada yang dihalang-halangin di jalan nggak? Ada yang dihalang-halangin pergi ke tempat kerja nggak?
Atau masih baik-baik aja nggak? Baik. Masih bisa berbicara nggak? Tapi kalau yang tadi itu, Baik, ya, yang kita sudah banyak menangkap itu maksudnya, disinformasi, Bang Hasan. fitnah dan kebencian, Baik. harusnya teman-teman yang kritis Tapi saya juga bisa dengan merespon tegas itu, memisahkan diri dari sana. Silakan respon. Jangan Saya- menggabung-gabungkan diri dengan Jadi, Respon singkat, Bang Ferry. Kelebihan Dahasan ini satu, walaupun dia agak sadis ngomongnya, dia terlihat juga soft begitu ya. Tapi itu tidak simpatik di ruang tertentu. Misalnya ketika Dahasan mengatakan bahwa apa yang terjadi di Andri Yunus itu dihukum, berapa besar hukumnya untuk kekejaman seberat itu. Ada seorang anak muda pintar, jujur begitu ya, dirusak wajahnya, matanya hampir dicabut. Dan bagaimana perasaan ibunya? Harusnya kekejian semacam itu tidak boleh berlangsung dan negara harus menghukum pelakunya seberat-beratnya. Oke. Tapi perlu Nanti kita dicatat, berikan kesempatan kalau yang untuk ngomong Bang Hasan orang istana jawab. yang lain ya, itu terasa kejam sekali itu. Oke. Makanya Pembahasan istana semakin juga menarik harus memilih di orang-orang sini, untuk tapi kita menyampaikan harus jeda pendapat terlebih dahulu, dengan Bang Ferry. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Terkait aksi demo tanpa ada sebab ini kan juga banyak sekali yang akan menyebabkan efeknya ekonomi dan juga UMKM ini kan juga berbahaya ya, sehingga memang harapannya untuk Jakarta, Indonesia ini tetap aman. Apalagi kalau berkaca dari tahun lalu begitu ya, saya berharapnya begitu untuk masyarakat Indonesia bersama-sama untuk lebih membaca lagi, aware lagi soal negara yang terjadi di negara Indonesia ini juga, jangan mudah untuk terprovokasi, apalagi dari sosial media kan, banyak banget akun-akun yang kayak mungkin banyak hal-hal yang tidak terjadi tapi itu mengarah ke provokasi seperti itu sih. Harapannya masyarakat bisa memfilter lagi informasi dari media sosial, jangan diterima mentah-mentah karena harus dilihat dulu perkembangannya seperti apa, jangan cepat terpengaruh lah Mas gitu. Apalagi banyak di media sosial itu banyak berita-berita bohong, hoax gitu yang dapat memecah belah bangsa gitu. Jangan sampai ada demo lagi ya, karena ini bakal berdampak juga ke kita, ke masyarakat juga sekitar, dan pastinya jangan sampai ada menimbulkan kericuhan lagi di sekitar kita semua. Udah. Kita lanjutkan diskusi, pemirsa. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, masyarakat ini paham bahwa ada harga mahal jika kemudian terprovokasi. Lalu bagaimana bisa membedakan mana yang memang provokasi, mana yang murni aksi untuk mengawal pemerintah? Ya, bagi saya tentu publik sudah sadar mana yang murni ya gerakan itu. Biasanya mahasiswa selalu melakukan konsolidasi dan bisa diketahui kok ada gerakan-gerakan yang sebenarnya di luar jalur itu. Dan pada titik tertentu kami yakin negara juga sudah tahu melalui intelijennya ya apa yang digerakkan, tidak digerakkan, punya motif dan tidak punya motif. Tetapi selain berupaya mempengaruhi gerakan masyarakat sipil, sebenarnya banyak kelompok-kelompok yang bisa kita ketahui ada keterlibatan negara juga di dalamnya. Bahkan teklab-teklab mahasiswa itu selalu didatangi oleh aparat-aparat tertentu. Dan bagi kami ya wajar saja karena mungkin negara sedang menjalankan perannya untuk memastikan keamanan. Oke. Tapi di titik tertentu kami juga yakin yang sudah punya masalah juga menyusup di dalam gerakan aksi mahasiswa. Oke. Tapi Kalau negara tapi sendiri saya seperti apa? perlu menjelaskan sedikit. Perlu Singkat saja, Bang dipahami juga bahwa tidak selamanya yang memancing keributan itu adalah orang-orang tertentu. Bisa dari istana, katakanlah daster kuning gitu. Baik, Itu kan dari harusnya istana tanggapannya seperti apa, Bang Hasan? Kalau dari pemerintah, dan itu juga berkali-kali disampaikan oleh Presiden, bahkan Presiden, ya kami senang ada oposisi, itu dalam pernyataan terbuka, sehingga ada check and balances buat pemerintah. Terima kasih sudah jadi oposisi, ada pidatonya, silakan lihat arsipnya. Dan pemerintah juga selama ini melihat aksi demonstrasi adalah bagian dari ruang demokrasi. Maksudnya aksi demonstrasinya sendiri dilindungi oleh undang-undang kok. Hak kebebasan berpendapat, hak untuk berorganisasi dilindungi oleh undang-undang dasar. Maksudnya sampai di sana itu pemerintah komit dengan itu.
memberikan ruang kebebasan untuk berdemonstrasi. Bahkan tidak jarang demonstrasi-demonstrasi diterima oleh misalnya DPR, diterima oleh Menteri Sekretaris Negara. Tapi kan kadang-kadang ada juga kalau diterima sama pejabat tertentu kemudian di-spin. Ngapain sih kamu mau diterima sama pejabat tertentu? Adik-adik mahasiswa kan juga banyak yang main ke tempat saya. Bang, kami sudah demo, tertib, baik-baik, tapi kami ingin menyampaikan sesuatu langsung kepada pejabat, tapi kalau kami ketemu dengan pejabat, kami dimusuhi oleh teman-teman kami sesama mahasiswa misalnya, atau sesama aktivis. Jadi ada juga dilema-dilema seperti itu, sehingga misalnya nggak semua adik-adik mahasiswa misalnya ketika dibukakan ruang, ayo kita ketemu, nggak mau ketemu. Atau misalnya ketika didatangi ke kampus misalnya, tolak orang itu datang ke kampus gitu. Jadi sebenarnya ruang untuk diskusi, ruang untuk dialog, ruang untuk cross-check, tabayun kalau bahasa agamanya, itu sudah dibuka sangat luas. Baik, kalau kembali kepada konteks demo pada saat ini, munculnya isu-isu demo, sebetulnya antisipasi dari pemerintah sejauh ini bagaimana, Bang Hasan? Tentu pemerintah melihat berbagai sisi. Jadi keamanan itu yang paling utama lah. Stabilitas keamanan itu paling utama karena itu dampaknya terhadap perekonomian, terhadap pandangan investor juga, menentukan keyakinan mereka mau masuk ke Indonesia apa tidak. Kalau country risk-nya tinggi, risiko sebuah negara tinggi, tentu investasi juga akan mikir-mikir masuk ke dalam sebuah negara. Sementara kita sebagai negara yang berpacu dalam pembangunan, tentu nggak bisa menafikan kebutuhan terhadap investasi. Nah, ini titik balance-nya harus diterima. Di sisi yang lain, karena kita sudah bersepakat memilih jalur demokrasi, ada ruang kebebasan berpendapat yang juga harus dijaga dan dilindungi. Makanya dari pemerintah, himbauannya selalu, silakan berdemonstrasi, silahkan sampaikan pendapat, tapi jangan merusak. Baik. Jangan bikin. Masih dibuka ruang untuk bisa berdemonstrasi. Bukan masih dibuka, itu by law harus dibuka. Baik. Apakah sejauh ini ruangan yang diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup ideal atau ada yang perlu diperbaiki? Ya, tentu banyak hal yang perlu diperbaiki soal kebebasan menyampaikan pendapat ya. Berapa banyak kemudian kawan-kawan yang terdampak dari menyampaikan pendapat itu. Dan itu sangat penting untuk direspon sebaik-baiknya oleh pemerintah. Alat ukurannya kan sudah ada di konstitusi dan undang-undang gitu ya. Nah, jangan kemudian aparat di tingkat bawah kemudian menyalahi perspektif yang lain, karena akan timbul gambaran bahwa tindakan aparat adalah perintah dari atas. Nah, kalau bicara soal potensi resiko sehingga kemudian ada pembatasan terhadap hak orang menyampaikan pendapat, Presiden jauh lebih beresiko dalam pidato-pidatonya membuat investor lari ya, ucapan-ucapannya yang menimbulkan ketidakpastian. Dan itu juga kalau mau ditertibkan harus ditertibkan. Maka himbauan saya kepada Dah Hasan Nasbi, beliau ini kan penasihat Presiden bidang komunikasi. Yang patut dinasihati Dah Hasan adalah Presiden, bukan publiknya. Jadi Presiden bisa memahami apa yang terjadi di lapangan dengan sangat baik. Dan saya bisa pahami ini beban berat bagi seorang Hasan Nasbi ya, menasihati orang yang sulit dinasihati. Dan karakter Presiden inilah yang harus diperbaiki agar kemudian respon orang bisa ditangkap dengan baik. Orang pun merasa tidak perlu demo lagi karena Presidennya sudah menyambut aspirasinya dengan secara baik. Kita minta tanggapan soal itu. Jadi sebetulnya Presiden ini sudah menangkap secara utuh belum, Bang Hasan? Saya mulai dengan sebuah tanggapan begini. Pernah ada suatu ketika media-media menyandingkan pidato Presiden dengan turunnya indeks di bursa saham. Sehingga kemudian ada yang berteori bahwa kalau Presiden pidato, maka bursa akan turun. Tapi coba berikan timbangan yang adil dalam 3-4 minggu terakhir. Ketika Presiden juga berpidato hampir tiap hari, tapi bursa positif. Berikan timbangan yang adil. Nah, saya dalam kesempatan ini tidak menasihati masyarakat. Tapi kalau tampil di publik menjelaskan positioning pemerintah. Kalau di dalam rapat kabinet memberikan masukan terhadap pemerintah, tidak hanya Presiden tapi juga para menteri, para kepala badan, karena banyak sekali diskusi buat kita untuk menyampaikan sesuatu. Hari ini misalnya baru saja Menko Zulkifli Hasan
ada judul yang dibuat untuk pernyataan yang dia tidak bikin. Nah, kita harus luruskan itu. Harus telepon medianya, Bapak nggak bicara ini loh tadi. Pak Menko nggak bicara, kok judulnya jadi seperti ini. Tapi buat sebagian orang, ketika kita berusaha untuk meluruskan itu, pembungkaman ini. Baik. Kok kita dapat telepon ini. Jadi, yang kayak begini-begini memang harus ditangani dengan hati-hati. Tapi bukan dalam rangka menasehati publik. Tapi kan kita harus buka sama-sama nih. Pendirian kita misalnya, seberapapun kita berbedanya, di satu titik kita harus ketemu nih. Ketemunya di mana? Di kepentingan nasional, di kepentingan bangsa. Kalaupun misalnya tidak sepakat, kita ini disediakan oleh demokrasi waktu dan ruang untuk berebut kekuasaan. Oke. Artinya memang sudah ada timingnya nanti sudah untuk diberikan ruangannya gitu. Dan juga nasihat itu sudah disampaikan pada presiden ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, pemirsa, tetaplah bersama kami di Cover Both Sides. Rasa yang pasti juara, sekarang lebih intens. Intens momennya, intens aromanya, intens segarnya, intens rasanya. Juara Intens, juarakan hidupmu. Mata yang udah capek tiap hari cuma dikucuk-kucuk doang. Makanya minum iFit. Anda kembali di Cover Both Sides, saya ke Bang Hasan. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa perang melawan hoax tadi dengan berbagai strategi ini tidak berubah menjadi perang melawan kritik dan ruang untuk berpendapat tetap dibuka? Ya, hari ini memang begitu kan. Dan pemerintah juga tidak gegabah. Coba lihat tadi, yang ditangkap oleh polisi ada 37 orang. Ada sekian puluh akun. Yang dilanjutkan prosesnya 10 orang. Sisanya dibina. Jadi untuk itu pun dengan sangat hati-hati. Karena memang pemerintah hati-hati sekali kok untuk menerapkan pasal-pasal yang terkait dengan kebebasan berpendapat. Sementara kalau teman-teman yang udah Ferry, dengan teman-teman kabinet bayangan, LSM, akademisi, yang selama ini mempertahankan daya kritisnya terhadap pemerintah, nggak kenapa-kenapa kok. Yang setiap hari juga bicara pemakzulan, nggak kenapa-kenapa kok. Yang tiap hari juga bicara, bukan tiap hari, yang pernah bicara penggulingan turun ke jalan, nggak kenapa-kenapa kok. Jadi ini yang saya maksud bahwa kecurigaan-kecurigaan bahwa pemerintah akan mengubah pemantauan terhadap disinformasi, fitnah, dan kebencian mengarah kepada pembungkaman, itu tidak beralasan. Makanya saya berkali-kali mengajak teman-teman yang kritis ini, tolong bedakan juga diri Anda dari kerumunan-kerumunan yang lain yang isinya menyebar disinformasi, fitnah, dan kebencian. Jangan bela-bela juga disinformasi, fitnah, dan kebencian itu. Karena itu tidak hanya musuh pemerintah, tapi musuh kita sebagai bangsa, kira-kira kayak gitu. Oke, Bang Ferry, jadi apakah memang posisinya itu memang membela seperti yang disampaikan Bang Hasan tadi? Ya, saya pikir sebenarnya kalau disebutkan saya dan teman-teman ya, dan ada juga guru beliau tuh Pak Prof. Saiful Mujani, bukannya tidak kenapa, tapi kami pura tidak kenapa-kenapa saja. Prof. Saiful tuh dilaporkan ke polisi dalam 4 laporan. Saya 4 laporan juga, bahkan kalau dihitung 6 laporan gitu ya. Yang semua bicara soal apa yang kami sampaikan dalam kritik ilmiah. Apakah kritik ilmiah itu boleh berbeda pendapat dengan yang lain? Juga boleh, kami juga persilahkan. Tapi kami bukan bicara soal kami, tapi apa yang dialami publik. Makanya saya contohkan, di pidato nuklir itu, kan ada 2 orang yang dilaporkan. Dilaporkan karena menaikkan informasi di akun mereka. Nah, kalau mereka dikriminalisasi, pertanyaannya apa yang menyebabkan mereka dikriminalisasi? Kan karena pidato presiden. Jangan sampai presiden ikut serta di dalam gagasan penyampaian informasi itu. Karena ada yang salah berpidato,
malah publiknya yang dikriminalisasi. Oke, tanggapan Bang Hasan, apakah memang itu bentuk kriminalisasi? Coba dicek dulu nanti ya. Karena setahu saya dan sepanjang informasi yang saya dapat, yang diperiksa oleh kepolisian sejauh ini adalah orang-orang yang menyebarkan informasi hoax soal demonstrasi dan kerusuhan. Coba cek juga, apakah benar gara-gara itu? Kalau misalnya gara-gara menyebarkan pidato presiden, saya rasa dia akan bebas dengan sendirinya. Tapi tolong cek dengan betul-betul juga informasinya. Jadi menurut saya, ya, tadi kan sudah saya lihat, sudah saya bilang bahwa polisi menangkap sekian puluh orang, yang diproses 10, sisanya dibina. Jadi jangan terburu-buru kita bisa saja dia menyebarkan pidato presiden, tapi sebelumnya dia menyebarkan disinformasi, fitnah dan kebencian soal demonstrasi dan kerusuhan. Jadi kita harus menimbang ini dengan adil. Periksa dulu. Kadang-kadang, ini mohon maaf ya, kadang-kadang kita kan nggak mau terima informasi dari sumber pertama. Kita maunya mengunyah dan menelan informasi dari sumber kedua, sumber ketiga, atau mungkin sumber ke-10 yang sudah ada bias-biasnya di sana. Baik. Sudah ada framing-framingnya di sana. Sementara sumber pertama, baik, itu ditinggal lewat aja dan nggak mau dibaca informasinya. Kalau kita kembali ke konteks bulan kemerdekaan saat ini, Bang Hasan, sesuai dengan judul kita bahwa Indonesia aman. Jadi terakhir, apa jaminan dari pemerintah? Ya, pemerintah pasti nggak akan ngambil resiko soal keamanan negara, keamanan pemerintah, dan semaksimal mungkin pasti akan mengusahakan pemerintahan kita aman. Jadi ini tuh bukan main-main dan test case. Ini taruhan untuk keberlangsungan hidup kita sebagai bangsa. Kita lagi berpacu dengan pembangunan, ya, sesuatu yang bisa menjerumuskan bangsa kita ke dalam perpecahan, ke dalam kemerosotan, ke dalam instabilitas, tentu berbahaya buat kelangsungan hidup kita sebagai sebuah bangsa. Jadi kalau misalnya berkali-kali ditanya, apa jaminannya? Nggak ada ini, itu prioritas utama. Baik. Keamanan dan stabilitas, maksudnya supaya kita tidak dicap sebagai negara yang tidak stabil, risiko investasi tinggi, itu prioritas utama dari pemerintah. Oke, itu prioritas pemerintah. Bang Ferry, terakhir closing statement bagaimana mempercayai pemerintah terkait dengan berbagai strategi di bulan Agustus ini? Ya, pertama pemerintah jangan terlalu sibuk dengan apa yang disampaikan publik. Jangan terlalu khawatir kalau kinerjanya benar, pasti tidak akan ada yang mengkritik. Berikanlah hak konstitusional itu dengan lebih rapi, dan jadikanlah istana pusat informasi yang dipercaya oleh publik. Jangan jadikan istana penyebar hoax dan itu tidak apa-apa. Kalau sudah orang istana menyampaikan hal-hal yang memancing keributan, saya contohkan daster kuning tadi, itu perlu dipastikan oleh istana, jangan gaya kampungan buzzer itu ada di ruang istana. Baik. Pastikan istana betul-betul elegan sehingga orang percaya kepada istana. Baik, kita harapkan tentunya di bulan kemerdekaan ini semua kondisinya kondusif. Bang Hasan dan Bang Ferry Amsari, terima kasih sudah bergabung di Cover Both Sides, dan pemirsa demikianlah jumpa kita jumpa lagi minggu depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.